Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Ranggakusuma, NPM 19.133 dari kelas C. Mata kuliah yang diujiankan itu adalah Hukum Organisasi Internasional. Jadi dalam video ini akan menjelaskan jawaban-jawaban dari soal-soal UAS yang dimana akan diujiankan pada tanggal 19 Januari 2021. Oke. Di sini saya akan menjelaskan apa itu organisasi internasional. Organisasi internasional itu adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Jadi, pada hakikatnya, organisasi internasional memiliki arti luas dan arti sempit. Secara luas, organisasi internasional meliputi organisasi publik, dalam bahasa Inggris Public International Organization, yang kemudian organisasi Private International Organization, yang kemudian organisasi regional, kemudian organisasi subregional, dan bersifat universal atau Organization of Universal Character. Dan secara sempit, hanya meliputi organisasi internasional publik. Contoh kalau misalnya untuk organisasi publik, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB, yang kemudian NATO, yang kemudian Uni Eropa, OPEC, dan terakhir ASEAN. Peran organisasi internasional yaitu membantu mengatur agenda internasional, memediasi tawar-menawar politik, menyediakan tempat bagi inisiatif politik dan bertindak sebagai katalis untuk pembentukan koalisi. Mereka juga memfasilitasi kerjasama dan koordinasi di antara negara-negara anggota. Pertanyaan berikutnya yaitu adalah keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. Indonesia ikut serta organisasi internasional itu saya ambil dari 3 contoh aja, yaitu ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan PBB. ASEAN sendiri Indonesia udah termasuk sebagai anggota sekaligus pelopor, yang dimana perwakilan dari Indonesia pada saat itu adalah Adam Malik, yang dimana bertujuannya kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Meskipun organisasi ini bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari pengaruh asing, tetapi ASEAN ini bukan merupakan organisasi politik. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang berdirinya ASEAN. Yang kedua, yaitu adalah Gerakan Non-Blok. Jadi, peranan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok ini merupakan gerakan untuk tidak memihak salah satu blok kekuatan di dunia. Pendirian organisasi ini berperan dalam meredam ketegangan dunia. Keberadaan organisasi ini dapat membendung perluasan dari kedua blok yang berseteru. Gerakan ini diikuti oleh sejumlah negara termasuk Indonesia. Indonesia bukan sebagai negara anggota, tetapi juga pendirinya. Lanjut. Yang terakhir yaitu adalah PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia, yang anggotanya adalah hampir semua negara yang ada di dunia ini. Organisasi ini berdiri pada 24 Oktober 1945
Dan saat ini markas besarnya ada di kota New York, Amerika Serikat. Indonesia dalam catatan sejarah pernah keluar dari organisasi ini dan kemudian masuk lagi menjadi bagian dari anggota. Saya di sini ingin menjelaskan pertanyaan terakhir, penting atau tidak pentingkah Indonesia mengikut sertakan dalam organisasi internasional? Sangat, kalau pendapat saya itu adalah penting. Kenapa? Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, karena Indonesia juga butuh pasok-pasokan dari negara lain, seperti hal misalnya pas tsunami Aceh, ketika Indonesia pas waktu kita lagi keadaan darurat, banyak negara-negara yang memberikan bantuan kepada Indonesia. Yang saya ingat adalah Israel membantu Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian itu juga dalam bidang kesejahteraan masyarakat itu sangatlah penting, karena ya masyarakat Indonesia juga butuh tatanan seperti apa sih di luar sana. Kalau misalnya di Indonesia di saat pada masa pandemi gini, gimana caranya masyarakat tetap sejahtera di tengah-tengah pandemi? Itu adalah melihat dari lockdown itu seperti halnya mereka mengunci atau beberapa hari, tetapi Indonesia mengubah konteksnya, bukan lockdown, yaitu tapi PSBB pada masa itu, yaitu perberhentian skala besar-besaran atau pembatasan skala besar-besaran. Jadi di satu sisi lain di PSBB versi Indonesia itu meniru luar negeri, tetapi menguntungkan bagi Indonesia. Gitu. Oke. Itu cukup sekian dari jawaban dari saya. Jika kurang jelas mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.